Hakim Mini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baginda Raja sedang pusing bukan main. Sudah lama ia mencari seorang hakim istana yang bijaksana dan adil. Tetapi tak satu pun peserta sayembara yang dianggap layak. Ketika seorang penasehat menyarankan nama Abu Nawas, sang raja langsung menolak karena yakin Abu Nawas pasti tidak mau. Namun akhirnya Abu Nawas justru diberi tugas untuk mencari calon hakim itu sendiri. Dan anehnya, orang yang ia bawa ke istana bukanlah sosok gagah dan berwibawa, melainkan seorang lelaki bertubuh kecil dan kerdil. Semua orang tertawa melihatnya, sampai lelaki itu mulai menjawab pertanyaan sang raja. Dan inilah kisah lengkapnya. Kisah ini bermula ketika Baginda Raja sedang mengalami kebingungan. Pasalnya, ia belum juga menemukan sosok yang tepat untuk menjadi hakim istana. Meskipun sudah diadakan sayembara, tak ada satupun peserta yang memenuhi persyaratan. Kenapa tidak Abu Nawas saja, Paduka? Saran penasihat istana. Dia tidak mau. Kalaupun diancam akan dihukum, pasti dia memilih dihukum daripada menjadi hakim, jawab Baginda Raja. Kalau begitu, tugaskan saja Abu Nawas untuk mencari calon hakim istana, Paduka, ujar penasihat istana. Wah, benar juga katamu. Baiklah, cepat panggil Abu Nawas kemari, perintah Baginda Raja. Maka berangkatlah beberapa utusan istana menemui Abu Nawas di rumahnya. Tuan Abu, Anda diperintah Baginda Raja untuk menghadap sekarang, kata mereka. Awalnya Abu Nawas mengira bahwa dirinya dipanggil untuk dijadikan hakim. Katakan saja kepada rajamu bahwa aku tidak mau datang, jawab Abu Nawas. Tenang Tuan, tujuan Baginda Raja memanggil Tuan itu hanya untuk meminta saran, ujar para utusan. Saran? Saran apa? Tanya Abu Nawas. Saran mengenai sosok yang pantas menjadi hakim Tuan. Dan Tuan Abu diperintah untuk mencari orangnya, jawab mereka. Ya sudahlah, kalian pulang saja dulu, nanti aku akan menyusul, sekalian membawa orangnya, balas Abu Nawas. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana bersama seseorang yang akan dijadikan hakim. Namun saat mereka berdua menghadap Baginda Raja, Baginda Raja justru tertawa terpinggal-pinggal karena ternyata orang yang dibawa oleh Abu Nawas itu bertubuh kecil dan kerdil. Kamu bercanda rupanya Abu Nawas, kata Baginda Raja sambil menepuk pahanya karena tertawa. Apakah di seluruh negeri ini kamu tidak menemukan orang yang lebih pantas selain lelaki sekecil ini? Beberapa menteri pun ikut menimpali. Paduka, kalau hakimnya sekecil ini, nanti orang yang bersalah cukup meniupnya saja supaya jatuh, ejek salah seorang menteri. Istana pun dipenuhi gelak tawa, namun Abu Nawas tetap tenang. Paduka boleh menertawakannya sekarang, kata Abu Nawas santai. Tetapi bisa jadi nanti justru kita semua yang merasa kecil di hadapan pikirannya. Mendengar itu, Baginda Raja pun mengangkat alisnya. Baiklah, kata Baginda Raja. Kalau begitu kita lihat, apakah benar dia secerdas yang kamu katakan? Lalu ia pun bertanya kepada lelaki tersebut. Apakah kamu ini kurang dihormati karena postur tubuhmu, sehingga kamu ingin menjadi hakim supaya orang-orang menghormatimu? Sebenarnya tidak, Paduka. Justru saya merasa itu menguntungkan. Dengan tubuh seperti saya ini, saya bisa lebih dekat dengan rakyat tanpa harus menundukkan kepala, Paduka, jawab kawan Abu Nawas. Untuk kesekian kalinya Baginda Raja dibuat tertawa oleh jawabannya. Baiklah, karena kamu ingin menjadi hakim, aku akan mengujimu dengan 2 pertanyaan, kata Baginda Raja. Pertanyaan pertama,
Mana yang lebih kamu pilih, berbuat adil atau diberi uang? Saya lebih memilih diberi uang, Paduka, jawab kawan Abu Nawas. Seisi istana pun langsung gempar. Wah, kurang ajar itu, Paduka, teriak salah satu menteri. Belum menjadi hakim saja sudah terang-terangan memilih uang. Bagaimana mungkin orang seperti itu dijadikan hakim? Seru yang lainnya. Baginda Raja pun menatap dengan tajam. Kamu tahu jabatan hakim itu menuntut keadilan, namun kamu justru memilih uang. Dari sekian banyak peserta sayembara, mereka semua menjawab memilih berbuat adil. Kenapa kamu malah memilih uang? Berarti kamu rela berbuat tidak adil demi uang, tanya Baginda Raja. Maksud saya bukan begitu, Paduka. Sifat jujur dan adil itu sudah melekat pada diri saya. Mengapa saya harus memilihnya? Sedangkan saya ini kan adalah orang miskin, Paduka. Tentu saja saya memilih uang. Bukankah seseorang biasanya memilih sesuatu yang tidak ia miliki? Jelas kawan Abu Nawas. Istana pun mendadak sunyi. Para menteri yang tadi mengejek pun saling berpandangan. Dan mendengar penjelasan itu, Baginda Raja pun manggut-manggut tanda setuju. Oh, begitu. Baiklah. Sekarang pertanyaan kedua, kata Baginda Raja. Jika kamu menghadapi suatu kasus di mana ada seorang maling, tetapi ia menuduh korbannya sebagai maling, sedangkan kamu sendiri tidak tahu mana malingnya dan mana korbannya, bagaimana caramu mengungkap kebenaran dalam kasus yang rumit itu? Salah seorang menteri pun berbisik dengan sinis. Sekarang kita lihat apakah otaknya juga sekecil tubuhnya. Itu mudah, Paduka. Suruh mereka berdua masuk ke sebuah ruangan kosong. Setelah itu kita teriakan, pencuri, pencuri. Lalu, tanya Baginda Raja. Lalu salah satu dari mereka pasti berlari keluar, Paduka. Dan dialah pencuri yang sebenarnya. Kenapa bisa begitu? Tanya Baginda Raja. Ya, karena orang yang tidak bersalah itu tidak takut pada teriakan itu. Tetapi seorang pencuri selalu hidup dalam rasa ketakutan. Baginda Raja pun tersenyum puas. Para menteri yang tadi menertawakan kini justru terdiam. Baginda Raja lalu berkata kepada Abu Nawas. Ternyata kamu benar, Abu Nawas. Kita semua terlalu cepat menilai dari penampilannya. Abu Nawas pun tersenyum dengan riang. Paduka, kebijaksanaan itu tidak tumbuh dari tinggi badan, tetapi dari kedalaman pikiran. Dan akhirnya ia pun mengangkat kawan Abu Nawas itu sebagai hakim istana yang baru. Baginda Raja yang awalnya meremehkan postur tubuh lelaki itu akhirnya menyadari bahwa kebijaksanaan tidak terbatas pada ukuran tubuh. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas mendapatkan tugas baru dari Baginda Raja. Ia diperintahkan untuk menjaga gudang penyimpanan di malam hari. Awalnya Abu Nawas menolak karena pagi harinya ia harus bekerja mencari kayu bakar. Namun karena diiming-imingi bayaran yang besar, akhirnya Abu Nawas pun menerima tugas tersebut. Dan sejak saat itu, setiap pagi Abu Nawas tidak lagi pergi ke hutan. Waktu paginya ia gunakan untuk tidur setelah semalaman bergadang. Tetangganya yang biasa berangkat bersama ke hutan kini terpaksa pergi sendirian. Tetangga tersebut mengira Abu Nawas sering begadang untuk hal yang tak penting sehingga bangun kesiangan. Hingga pada suatu pagi sang tetangga Abu Nawas itu datang untuk menasehatinya.
"Wahai Abu Nawas, tahukah engkau bahwa sebaiknya kita bangun sepagi mungkin?" katanya. "Kenapa memangnya?" tanya Abu Nawas penasaran. "Ya, seperti kata pepatah, orang yang bangun kesiangan rezekinya bakal dipatok ayam," jawab tetangganya. Abu Nawas pun tersenyum. "Maaf kawan, tapi aku tak yakin bangun pagi akan membawa manfaat untukku. Dan lagi pula ayam itu kan makan cacing, bukan makan rezeki orang," balasnya santai. Tetangganya pun menghela nafas panjang. Abu Nawas, sudah kuduga kamu akan berkata begitu. Tapi dengarkanlah ini Abu Nawas. Beberapa hari yang lalu, aku terbangun saat matahari terbit dan pergi berjalan-jalan. Dalam perjalanan, aku menemukan sebuah cincin emas yang tergeletak di tanah. Aku yakin cincin itu terjatuh pada malam sebelumnya. Coba kalau aku tidak bangun pagi-pagi, tentu aku tidak akan mendapatkan rezeki berupa cincin emas itu. Abu Nawas pun tertawa kecil. "Aku rasa kamu hanya mengada-ngada kawan. Tadi malam aku berada di jalan yang sama dan aku tidak melihat cincin emas itu," sahutnya. "Baiklah, tapi menurutku hal itu ada hubungannya dengan bangun pagi Abu Nawas," kata tetangganya bersikeras. Abu Nawas pun hanya menggeleng sambil tersenyum. "Coba pikir baik-baik. Orang yang kehilangan cincin emas pasti bangun jauh lebih pagi darimu untuk mencarinya." Mendengar jawaban Abu Nawas yang begitu logis, tetangganya hanya bisa terdiam bengong. Ia pun memilih pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Kisah selanjutnya. Suatu pagi yang cerah di pasar kota, Abu Jahil sedang duduk sambil minum teh di warung pojok. Seperti biasa, dia selalu mencari cara untuk mempermalukan Abu Nawas yang terkenal cerdik dan bijaksana. Hari itu, sebuah ide jahil terlintas di kepalanya. Kali ini Abu Nawas pasti tidak akan bisa menjawab pertanyaanku, pikir Abu Jahil dengan senyuman licik. Dengan langkah yang penuh percaya diri, Abu Jahil berjalan menuju kerumunan yang sedang berbincang. Dia memastikan Abu Nawas ada di sana. Setelah melihat Abu Nawas yang sedang asik berbicara dengan pedagang rempah, Abu Jahil pun langsung berseru lantang. "Abu Nawas, aku punya pertanyaan untukmu." Kerumunan pun langsung terdiam. Semua mata tertuju pada mereka. "Silahkan Abu Jahil, pertanyaanmu pasti menarik," jawab Abu Nawas dengan tenang. Abu Jahil pun menyeringai. "Kalau kamu memang cerdas seperti yang orang bilang, coba jawab pertanyaanku ini. Kenapa Allah menciptakan babi, padahal haram dimakan?" Kerumunan pun mulai berbisik-bisik. Beberapa orang bahkan terlihat bingung. Pertanyaan itu memang tidak mudah dijawab dan banyak yang penasaran dengan jawaban Abu Nawas. Namun Abu Nawas tetap tenang. Dia menatap Abu Jahil dengan senyuman tipis. "Oh, pertanyaan yang sangat bagus Abu Jahil. Tapi sebelum aku jawab, aku ingin bertanya sesuatu kepadamu." "Tentu, silakan saja," jawab Abu Jahil dengan angkuh. "Menurutmu kenapa Allah menciptakan Abu Jahil?" tanya Abu Nawas sambil menatapnya tajam. Kerumunan pun langsung meledak dalam tawa. Abu Jahil yang tersinggung memerah wajahnya. "Apa maksudmu? Aku ini manusia yang mulia." Abu Nawas pun mengangguk bijak. "Nah, itulah jawabannya. Allah menciptakan segala sesuatu pasti ada hikmahnya, meskipun kita tidak selalu memahaminya. Sama seperti adanya Abu Jahil yang selalu membuatku berpikir lebih cerdas dan sabar." Tawa orang-orang pun semakin keras. Abu Jahil yang malu berusaha mempertahankan wajah seriusnya. "Itu bukan jawaban yang benar Abu Nawas. Jelaskanlah soal babi." Abu Nawas pun kembali tersenyum. "Baiklah Abu Jahil, dengarkan ini. Allah tidak pernah menciptakan sesuatu dengan sia-sia.
Babi adalah makhluk yang punya peran dalam kehidupan. Dia membersihkan lingkungan dengan memakan sisa-sisa makanan yang tidak dimakan oleh hewan lain. Tapi Allah memerintahkan kita untuk tidak memakannya karena babi membawa banyak kotoran yang bisa merusak kesehatan manusia, Abu Jahil. Orang-orang yang semula tertawa kini mengangguk-ngangguk mendengar penjelasan itu. Dan lagi pula, lanjut Abu Nawas, larangan Allah itu bukan karena kebencian terhadap babi, tetapi untuk menjaga kesehatan kita. Ya sama seperti Allah melarang kita berlaku sombong agar kita tetap rendah hati. Orang-orang pun kembali bersorak setuju. Abu Jahil hanya bisa menunduk malu karena pertanyaannya justru membuat Abu Nawas terlihat semakin cerdas dan bijaksana. Dan sejak saat itu tidak ada lagi yang meremehkan hikmah penciptaan makhluk Allah, termasuk Abu Jahil yang mulai berpikir 2 kali sebelum membuat masalah dengan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada suatu siang yang terik, pasar kota dipenuhi orang-orang yang berbelanja kebutuhan harian. Di tengah keramaian itu terdengar suara Abu Jahil yang berdebat dengan seorang pedagang daging. "Wah, daging ini kelihatan gemuk dan segar. Tapi kenapa babi diharamkan? Padahal dagingnya kelihatan lezat begini," seru Abu Jahil dengan nada kesal. Pedagang itu pun hanya mengangkat bau. "Tanya saja ke Abu Nawas kalau kamu penasaran. Dia itu lebih pandai bicara soal hal-hal seperti ini." Dan kebetulan Abu Nawas sedang lewat membawa sekeranjang buah. Mendengar namanya disebut, ia pun mendekat dengan senyum khasnya. "Wahai Abu Jahil, kenapa kamu ribut seperti kambing yang kehilangan rumput?" Abu Jahil pun menghela nafas panjang. "Aku tuh bingung Abu Nawas. Kenapa babi diharamkan dalam Islam? Padahal lihat aja tuh dagingnya, gemuk dan menggoda. Apa salahnya sih kalau dimakan?" Abu Nawas pun tersenyum bijak. Pertanyaan yang bagus Abu Jahil. Tapi kalau aku hanya menjelaskan dengan kata-kata, kamu pasti tidak puas. Bagaimana kalau kita lihat sendiri jawabannya? Tanpa menunggu jawaban, Abu Nawas pun mengajak Abu Jahil berjalan di pinggiran kota. Di sana mereka tiba di sebuah peternakan babi yang penuh dengan kandang dan genangan lumpur. Babi-babi itu tampak puas berguling-guling tanpa peduli dengan bau busuk di sekitar mereka. Abu Nawas pun menunjuk seekor babi yang tengah menyantap sesuatu. "Kamu lihat itu, Abu Jahil?" "Tentu saja. Tapi apa itu yang dimakan?" tanya Abu Jahil penasaran. Abu Nawas pun mendekat dan berkata dengan nada yang serius, "Itu kotorannya sendiri." Abu Jahil pun terperangah. "Astagfirullah, tapi bukankah kalau dimasak nyampe matang, penyakitnya bisa hilang Abu Nawas?" Abu Nawas pun mengangguk pelan. "Ya benar, tapi larangan Allah itu bukan hanya soal kesehatan Abu Jahil. Ada hikmah yang lebih dalam. Coba bayangkan, jika kita terbiasa makan sesuatu yang menjijikan dan mengabaikan larangan Allah, hati kita lama-lama akan terbiasa membantah perintahnya." Abu Jahil pun terdiam merenungi ucapan Abu Nawas. "Jadi ini bukan cuma soal daging ya?" "Nah, tepat sekali," jawab Abu Nawas. "Ini soal ketaatan Abu Jahil. Allah itu tahu yang terbaik untuk kita, bahkan jika kita tidak selalu memahami alasannya. Sama seperti seorang ayah yang melarang anaknya bermain api, bukan karena ingin membatasi kebebasan, tapi karena ingin melindunginya." Mereka pun kembali berjalan ke kota sambil berbincang. Abu Jahil pun terlihat lebih tenang. Namun setibanya di pasar, Abu Jahil kembali bertanya, "Tapi Abu Nawas, kenapa Allah tidak melarang semua hewan yang kotor? Ada ayam yang suka berkubang di lumpur juga kan?" Abu Nawas pun tertawa kecil. "Kamu memang selalu kritis Abu Jahil. Tapi ketahuilah, setiap larangan Allah pasti berdasarkan ilmu yang sempurna.
Babi bukan hanya masalah kebersihan, tapi juga cara hidup dan sifatnya yang bertentangan dengan fitrah manusia. Ayam memang suka berlumpur, tapi ia tidak makan kotorannya sendiri. Dan lagi pula, Allah menciptakan ayam itu untuk manfaat manusia. Sementara babi lebih banyak mendatangkan keburukan daripada kebaikan. Abu Jahil pun hanya terdiam lama. Aku mengerti sekarang. Larangan Allah itu bukan untuk menyusahkan kita, tapi justru untuk menjaga kesehatan tubuh dan hati kita. Abu Nawas pun tersenyum puas. Itulah hikmah dari perintah Allah, Abu Jahil. Taat kepadanya tidak pernah membawa kerugian, melainkan keberkahan yang tak terduga. Dan sejak hari itu Abu Jahil pun tak lagi mempertanyakan larangan Allah. Ia sadar bahwa di balik setiap aturan selalu ada hikmah yang luar biasa, meskipun akal manusia belum selalu memahaminya. Kisah selanjutnya. Suatu hari di kota Baghdad yang ramai, seorang pedagang kain bernama Karim terlihat sibuk berbicara dengan orang-orang di pasar. Wajahnya merah padam dan tangannya mengepal. Dia pencuri kambing, tetanggaku sendiri, Bahlul. Bayangkan, kambingku yang gemuk hilang, tahu-tahu ada di halaman rumahnya, teriak Karim kepada orang-orang. Mendengar keributan itu, Bahlul yang sedang duduk santai sambil makan roti gandum pun segera berdiri. Jangan sembarangan ngomong, Karim. Aku tidak pernah mencuri kambing siapapun, sergah Bahlul dengan nada kesal. Karim pun tidak terima. Kalau bukan kamu siapa lagi? Aku bahkan melihat kambing itu berkeliaran di depan rumahmu kemarin malam. Perdebatan itu semakin panas hingga akhirnya kedua pria tersebut sepakat membawa masalah ini ke pengadilan. Raja Harun ar-Rasyid yang biasanya memimpin sidang sedang pergi berburu. Maka ia menunjuk Abu Nawas sebagai hakim sementara. Dengan wajah penuh percaya diri, Abu Nawas duduk di kursi hakim. Karim segera membuka sidang dengan penuh semangat. Tuan Hakim Abu Nawas, Bahlul telah mencuri kambing saya. Saya yakin itu kambing saya karena bulunya yang putih bersih dan tanduknya yang melengkung indah. Bahlul pun tak mau kalah. Fitnah itu. Aku bahkan tidak suka kambing. Mereka berisik dan baunya busuk. Tuduhan Karim ini sama sekali tidak masuk akal, Tuan Hakim. Abu Nawas pun mengelus janggutnya yang mulai memutih. Kambing ini milik siapa sebenarnya? Milikku, teriak keduanya serentak. Orang-orang di ruangan sidang pun mulai berbisik-bisik. Apa yang harus kita lakukan? Tidak ada bukti yang kuat, gumam seorang petugas sidang. Namun Abu Nawas pun tersenyum tipis. Baiklah, jika kata-kata kalian tidak cukup, biarkan kambing itu sendiri yang menjadi saksinya. Semua orang pun terperanjat. Kambing jadi saksi? Gila apa Abu Nawas ini? Bisik salah satu penonton. Seorang petugas segera membawa kambing yang gemuk yang terus mengembek ke dalam ruangan sidang. Dengan wajah tenang, Abu Nawas berkata, kambing ini pasti tahu siapa pemiliknya. Aku akan membuktikannya. Abu Nawas pun meminta Karim dan Bahlul berdiri berjauhan. Sekarang aku ingin kalian memanggil kambing ini. Siapa yang dipilih kambing ini, dialah pemiliknya. Karim pun maju lebih dulu. Sini kambingku, sayang, ayo datang ke tuanmu. Namun kambing itu hanya diam sambil menggoyangkan ekornya. Giliran Bahlul, ia memanggil dengan nada tinggi. Kambing, datang ke sini. Dasar kambing malas. Tetap saja kambing itu tidak bergerak. Abu Nawas kemudian mengelus janggutnya lagi. Kambing ini tidak tertarik pada kalian. Tapi aku tahu cara lain untuk mengungkap kebenarannya. Abu Nawas pun memanggil pelayan dan memberikan instruksi rahasia. Setelah beberapa saat, pelayan kembali membawa seember air yang penuh dengan kotoran kambing. Aku punya cara terakhir, ujar Abu Nawas sambil tersenyum.
Siapa yang berani minum air ini berarti dia benar-benar pemilik kambing. Sebab pemilik kambing pasti rela melakukan apapun demi kambingnya. Karim pun langsung mundur dengan wajah yang jijik. Apa? Minum itu? Tidak mungkin. Bahlul malah tertawa terbahak-bahak. Hahaha, tentu saja aku tidak mau minum itu. Aku bahkan tidak tahu bagaimana kambing itu bisa ada di rumahku. Abu Nawas pun tersenyum puas. Alhamdulillah, akhirnya terungkap. Jika kalian benar-benar pemilik kambing sejati, pasti kalian peduli dan rela melakukan apapun demi hewan kalian. Karena kalian berdua menolak, aku tahu kambing ini bukan milik salah satu dari kalian. Abu Nawas pun memutuskan kambing itu diserahkan kepada Baginda Raja sebagai hadiah karena kedua pihak tidak dapat membuktikan kepemilikannya. Orang-orang di ruangan sidang pun tertawa mendengar keputusan tersebut. Kita kira Abu Nawas sudah gila, tapi ternyata dia lebih cerdik dari yang kita bayangkan, bisik salah satu warga. Sementara itu, Karim dan Bahlul hanya bisa saling melirik malu. Kisah selanjutnya. Menjelang pagi hari, suasana kota Baghdad cukup ramai seperti biasanya. Orang-orang berlalu lalang melakukan berbagai aktivitas mereka. Sementara itu, Abu Nawas memutuskan untuk berkeliling di sekitar tempat tinggalnya. Cuaca yang cerah seolah mendukung kegiatan di pagi itu. Abu Nawas berjalan menyusuri kota, sesekali tersenyum dan berhenti sejenak saat ada seseorang yang menyapanya. Karena sikapnya yang ramah itu, tak heran bila banyak orang mengenalnya sebagai sosok yang mudah bergaul dengan siapa saja. Meskipun terkenal sebagai cendekiawan pandai dan penyair masyhur, Abu Nawas tetap rendah hati. Hal itu membuat dirinya dihormati dan disegani oleh masyarakat. Saat sedang asik menikmati suasana pagi, tanpa sengaja Abu Nawas melewati depan rumah Tuan Hakim Kota. Rumah itu megah dan besar, layaknya rumah pejabat pada umumnya. Dan kebetulan Tuan Hakim sedang duduk santai di halaman rumahnya. Ia dikenal sebagai seorang hakim yang pandai dan bijaksana dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Melihat Abu Nawas lewat, Tuan Hakim pun segera menyapanya. "Hei Abu Nawas, mau kemana?" "Jalan-jalan Tuan, ya sekedar menghilangkan rasa suntuk," jawab Abu Nawas. "Tunggu Abu Nawas, jangan pergi dulu," cegah Tuan Hakim. "Memangnya ada apa Tuan? Sepertinya penting sekali," tanya Abu Nawas. "Sini, mampir ke rumahku. Ada yang ingin aku tanyakan," ujar Tuan Hakim. Abu Nawas pun diajak masuk dan dipersilakan duduk di ruangan tamu. Karena tidak terbiasa duduk di kursi yang empuk dan mewah, Abu Nawas pun merasa agak canggung. Tuan Hakim kemudian mulai berbicara. "Seandainya ya manusia mau mematuhi hukum dan etika, pastilah dunia menjadi aman dan tentram." Mendengar ucapan tersebut, Abu Nawas buru-buru membantah. Tunggu Tuan Hakim. Bukan manusia yang harus mematuhi hukum Tuan. Justru hukumlah yang seharusnya menyesuaikan dengan kemanusiaan." Tuan Hakim pun mencoba mencari celah untuk membenarkan pendapatnya. Ia ingin menguji kecerdasan Abu Nawas dengan mengajaknya beradu argumen. "Ya sudah, begini saja Abu Nawas. Kamu kan terkenal sebagai cendekiawan. Aku ingin mendengar pendapatmu. Seandainya kamu disuruh memilih antara kekayaan atau kebijaksanaan, mana yang akan kamu pilih?" Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas pun langsung menjawab. "Tentu saja saya pilih kekayaan Tuan Hakim." Mendengar jawaban tersebut, Tuan Hakim pun menatap Abu Nawas dengan tersenyum sinis. Sungguh sangat memalukan.
Kamu itu kan cendekiawan yang diakui oleh masyarakat. Tapi jawabanmu sama sekali tidak mencerminkan seorang cendekiawan. Kamu lebih memilih kekayaan dibandingkan kebijaksanaan, tutur Tuan Hakim. Namun dengan santainya Abu Nawas pun balik bertanya, kalau Tuan Hakim sendiri, apa yang akan Tuan pilih? Kekayaan atau kebijaksanaan? Tentu saja aku akan memilih kebijaksanaan lah, jawab Tuan Hakim tegas. Sesaat Abu Nawas pun menatap Tuan Hakim dengan penuh senyuman. Nah, terbuktikan semua orang memang akan memilih untuk mendapatkan apa yang belum dimilikinya, Tuan, ujar Abu Nawas. Tuan Hakim pun terdiam, tak bisa berkata apa-apa mendengar penuturan Abu Nawas. Memang tidak salah kalau masyarakat menganggap Abu Nawas sebagai cendekiawan yang pintar dan cerdik, gumam Tuan Hakim dalam hati. Kisah selanjutnya. Suatu hari, kota Baghdad digemparkan oleh kasus pencurian yang terjadi hampir setiap malam. Para warga selalu waspada dan menjaga rumahnya masing-masing. Namun berbeda dengan Abu Nawas yang terlihat santai dan tidak sedikit pun khawatir. Ketika sedang berkumpul di warung bersama teman-temannya, salah satu dari mereka bertanya, "Wahai Abu Nawas, apakah kamu tidak takut rumahmu kemalingan? Kudengar pencuri itu sangat lihai." Abu Nawas pun dengan enteng menjawab, "Wah, buat apa takut? Mana ada pencuri yang berani datang ke rumahku?" Temannya pun penasaran, "Jadi kamu tidak pernah berjaga di malam hari?" Abu Nawas pun tertawa. "Loh, malam itu kan waktunya untuk tidur kawan, bukan untuk bergadang." Dan rupanya percakapan mereka pun terdengar oleh seorang pencuri yang kebetulan duduk tak jauh dari situ. Dalam hati pencuri itu pun dongkol. "Kurang ajar, berani sekali dia meremehkanku. Lihat aja nanti malam, rumahnya akan kuacak-acak." Dan setelah malam tiba, si pencuri pun pergi ke rumah Abu Nawas. Dengan keahliannya, ia pun berhasil membongkar pintu yang terkunci. Sambil mengendap-endap, ia mulai mengacak-ngacak isi rumah. Namun meski sudah membongkar sana-sini, tidak ada barang berharga yang ditemukannya. Tiba-tiba dari belakang, pundaknya ditepuk oleh seseorang. "Sudah ketemu barang berharga belum?" Si pencuri pun terkejut. "Siapa kamu?" "Sama sepertimu, aku juga sedang mencari barang berharga," jawab Abu Nawas dengan santai. Si pencuri yang tidak menyadari bahwa itu adalah Abu Nawas malah berkata, "Ya sudah, ayo kita cari sama-sama." Mereka pun terus mencari hingga menjelang subuh, tetapi tidak ada barang berharga yang ditemukannya. "Hei kawan, kita sudahi saja. Ayo cepat pergi sebelum pemilik rumah ini terbangun," kata si pencuri. "Jangan buru-buru lah, kita minum teh dulu, biar aku nyalakan lampunya," balas Abu Nawas. Si pencuri pun langsung terkejut. Tunggu, kamu itu siapa sebenarnya?" Abu Nawas pun langsung menyalakan lampu rumahnya. Barulah si pencuri sadar bahwa orang di depannya adalah Abu Nawas. "Sialan, apa maksudmu melakukan ini?" bentak si pencuri. "Loh, aku kan hanya ingin membantumu. Dan lagian sudah bertahun-tahun aku mencari barang berharga di rumah ini, tapi tidak pernah menemukannya. Barangkali dengan keahlianmu, warisan berharga dari ayahku bisa ditemukan." Si pencuri pun mendengus kesal. "Jadi kamu memanfaatkanku?" "Ya, kurang lebih begitulah. Tapi meski tidak berhasil, ada sisi baiknya juga kok." "Sisi baik apa?" tanya si pencuri penasaran. "Ya, aku sekarang kan jadi tahu wajah pencuri yang selama ini meresahkan warga. Nah, kalau sampai ada rumah yang kemalingan lagi,
Aku akan melaporkanmu kepada Baginda Raja. Akhirnya si pencuri pun tidak lagi berani beraksi di Baghdad. Berkat akal cerdik Abu Nawas, kota pun kembali aman seperti sedia kala. Kisah selanjutnya. Di masa kejayaan Baghdad, ketika kekhalifahan Abbasiyah tengah berjaya, tersaji sebuah kisah tentang seorang pejabat ambisius bernama Hakim. Hakim dikenal di istana sebagai sosok yang rakus akan kekuasaan, selalu menyusun intrik untuk menyingkirkan saingan dan mencuri perhatian khalifah. Ambisinya yang menyala-nyala membuatnya rela mengorbankan segalanya demi mencapai puncak kekuasaan. Namun, tidak ada rahasia yang bisa tersembunyi di hadapan Abu Nawas, penyair cerdik yang terkenal dengan kepiawaiannya dalam menyindir dan mengajarkan pelajaran hidup melalui humor. Suatu malam, ketika langit Baghdad dipenuhi bintang, Abu Nawas mendengar bisik-bisik tentang rencana licik Hakim. Dengan senyum tipis di bibirnya, Abu Nawas pun merencanakan sebuah pertemuan yang tampak biasa, namun syarat dengan makna. Di sebuah kedai kecil yang remang-remang, Abu Nawas mengundang Hakim untuk berbincang santai. Sambil menyeruput segelas anggur, Abu Nawas pun berkata, "Wahai Hakim, apakah engkau tahu bahwa kekuasaan itu bagaikan air mancur yang tinggi? Semakin tinggi engkau mendakinya, semakin besar pula resiko engkau terpeleset dan jatuh." Hakim yang telah lama menyimpan keyakinan bahwa ia mampu mengatasi segala rintangan menyeringai. "Anggur ini mungkin bisa membuatku lupa sejenak, Abu Nawas. Tapi keyakinan dan kecerdasanku adalah kunci untuk mencapai segala yang aku inginkan, Abu Nawas," jawabnya dengan penuh arogansi. Melihat kesombongan itu, Abu Nawas pun mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil yang diukir dengan sangat rumit. "Nah, kalau begitu, lihatlah kotak ini, Hakim. Di dalam kotak ini tersimpan rahasia kekuasaan. Namun kotak ini hanya dapat dibuka oleh mereka yang mampu memahami arti sesungguhnya dari keinginan dan kehendak." Terpikat oleh janji rahasia, Hakim pun mencoba membuka kotak tersebut dengan segala upayanya, memukul, memaksa, bahkan mencelupkannya ke dalam anggur. Namun kotak itu tetap terkunci. Abu Nawas pun tertawa kecil dan berkata, "Kekuasaan, wahai Hakim, bukanlah sesuatu yang bisa diraih dengan kekuatan semata. Ambisimu yang berapi-api malah menutup matamu dari kebijaksanaan. Dan ada kalanya keinginan yang terlalu buta justru menuntun pada kejatuhan, Hakim." Dan tanpa sepengetahuan Hakim, Abu Nawas pun telah memberitahukan segala rencana gelapnya kepada khalifah. Tak lama kemudian, sang khalifah pun mengadakan penyelidikan yang mendalam. Bukti demi bukti tentang konspirasi Hakim pun mulai terkuak, dan tidak ada lagi ruang bagi si ambisius di istana. Dalam sidang pengadilan istana, khalifah menyampaikan keputusannya dengan tegas. Hakim dinyatakan bersalah karena telah merencanakan pemberontakan demi mengejar kekuasaan secara tidak jujur. Sebagai hukuman, ia pun disingkirkan ke sebuah daerah terpencil, jauh dari gemerlap istana dan kemewahan Baghdad. Sementara itu, Abu Nawas tetap menjadi sosok yang disenangi rakyat. Dengan kecerdasan dan humornya, ia mengajarkan bahwa kekuasaan sejati tak datang dari ambisi yang membara, melainkan dari kebijaksanaan, kejujuran, dan kerendahan hati. Ia sering berkata sambil tersenyum, "Lebih baik kita menikmati segelas teh dengan hati yang tenang, daripada terjerat ambisi yang berakhir dengan kehancuran." Kisah ini pun menjadi pengingat bagi siapa saja yang terjebak dalam godaan kekuasaan. Ambisi yang tak terkendali hanya akan menuntun pada kejatuhan, sementara kebijaksanaan selalu menjadi pelindung sejati bagi jiwa yang ingin maju.
kisah selanjutnya. Sudah menjadi suatu kebiasaan ketika ada sebuah makam keramat yang diziarahi banyak orang. Hal itu disebabkan karena di tempat itu dikuburkan seorang yang alim atau seorang pahlawan yang berjasa bagi negaranya. Tujuan para peziarah pun berbeda-beda. Ada yang sekedar mendoakan, ada pula yang meminta keberkahan. Dan di kisah kali ini adalah kisah lucu tentang Abu Nawas dan makam keramat. Kisah ini berawal ketika Abu Nawas silaturahmi ke rumah sahabatnya yang di kampung seberang. Sepulangnya dari sana, Abu Nawas diberi hadiah seekor keledai sebagai kenang-kenangan. Tapi benarlah ungkapan pepatah itu, bahwa jodoh dan hidup atau mati tidak ada yang tahu. Karena beberapa hari kemudian, Abu Nawas mendengar kabar bahwa sahabatnya itu meninggal dunia. Ia tak menyangka sama sekali sahabatnya yang sangat ia cintai pergi begitu cepat. Dan untuk mengobati rasa kehilangannya, Abu Nawas merawat dengan baik keledai pemberian sahabatnya itu. Karena keledai itulah satu-satunya kenangan yang membuatnya selalu teringat akan sahabatnya. Abu Nawas memperlakukan keledai itu dengan sepenuh hati, layaknya ia memperlakukan sahabatnya yang telah meninggal. Dan tidak berselang lama, Abu Nawas kembali dirundung duka karena keledai pemberian sahabatnya juga ikut mati. Ia pun menguburkannya di kampung sahabatnya. Setelah selesai mengubur, Abu Nawas pun bersimpuh di pusara sambil meratapi keledainya dengan bercucuran air mata. Entah karena kebetulan atau gimana, saat itu lewatlah rombongan warga yang melintas di tempat tersebut. Mereka berpikir bahwa yang dimakamkan adalah pasti orang suci. Sebab Abu Nawas yang terkenal alim dan pintar saja sampai rela datang ke kampung mereka hanya untuk menziarahi makam itu. Apalagi mereka melihat Abu Nawas tampak sangat sedih. Rombongan warga ini lalu berhenti dan ikut berdoa di makam tersebut. Ada yang meminta keberkahan, ada pula yang berdoa agar hajatnya terkabul. Hal ini tentu membuat Abu Nawas kaget. "Hei, apa yang kalian lakukan?" tanya Abu Nawas heran. "Kami juga ingin mendapatkan berkah sepertimu. Kami yakin kalau makam ini bukan makam orang sembarangan," jawab mereka. Abu Nawas pun bertambah kaget. Ia lalu memberitahu bahwa kuburan tersebut bukanlah kuburan siapa-siapa, melainkan kuburan keledai miliknya. Namun mereka tak mempercayainya sama sekali. "Mana mungkin ini makam keledai? Lah buktinya? Kamu sampai sebegitu sedihnya. Kamu pasti ingin mencari keuntungan dari makam ini hanya untuk dirimu sendiri," ujar mereka. Abu Nawas sudah berkali-kali meyakinkan mereka, tapi mereka tidak menghiraukannya. Dan akhirnya Abu Nawas pun kewalahan dan menyerah, lalu meninggalkan kampung tersebut. Bertahun-tahun kemudian, Abu Nawas diajak kawannya jalan-jalan ke kampung tempat keledainya dimakamkan. Sesampainya di sana, mereka heran melihat banyak orang mengunjungi sebuah makam. Ratusan orang terlihat antri untuk menziarahi makam tersebut. Abu Nawas dan kawannya pun penasaran. "Hei tuan, makam siapa yang kalian kunjungi ini?" tanya Abu Nawas kepada seseorang. "Oh, itu makam keramat tuan," jawab orang itu singkat. "Ayo Abu Nawas, kita ke sana. Aku jadi penasaran," ajak kawannya. Ketika sampai di makam tersebut, betapa terkejutnya Abu Nawas karena ia sangat mengenali makam itu. Spontan Abu Nawas pun tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas, kenapa kamu tertawa? Apa ada yang lucu?" tanya kawannya heran. "Kamu tahu nggak makam itu punya siapa?" tanya Abu Nawas. "Lah memangnya kamu tahu?" tanya kawannya balik. "Ya tentu sajalah. Aku sangat mengenali makam itu," jawab Abu Nawas sambil tertawa. Abu Nawas pun mulai menceritakan kisah tentang makam itu kepada sahabatnya. Mendengar cerita itu tentu kawannya ikut tertawa terpingkal-pingkal. Dan tentu saja tingkah laku mereka membuat para peziarah merasa terganggu dan menganggap mereka mengolok-olok makam keramat. Orang-orang itu lalu menegur Abu Nawas agar menjaga sikap. Tetapi Abu Nawas justru tertawa lebih keras.
Hal ini membuat orang-orang emosi dan hendak memukulinya. Tunggu dulu, jangan cepat emosi. Kalian tahu tidak, makam yang kalian keramatkan itu bukan makam orang alim, tapi makam keledaiku yang mati. Dan aku sendiri yang menguburkannya di sini. Kalau kalian tidak percaya, gali saja kuburan itu. Dan kalau aku berbohong, silakan iris kupingku ini, ucap Abu Nawas. Ada yang percaya dan tentu pula ada yang ragu. Akhirnya mereka pun beramai-ramai menggali makam tersebut. Dan ternyata memang benar. Yang mereka temukan adalah tulang belulang seekor keledai. Salah seorang warga pun bertanya, "Kenapa bisa seperti ini, Abu Nawas?" Abu Nawas pun lalu menjelaskan awal mula kisahnya, termasuk alasan keledainya dimakamkan di kampung tersebut. Dan sejak saat itu orang-orang pun sadar dan tidak lagi menganggap makam tersebut sebagai makam keramat. Kisah selanjutnya. Di sebuah kota, hiduplah seorang pejabat bernama Tuan Faruk. Ia terkenal bukan karena kebaikannya, melainkan karena kegemarannya menjaga citra. Di depan rakyat ia tampil bak pahlawan, tersenyum, berpidato indah dan mengumbar janji-janji manis. Namun di balik layar ia memeras pajak, menekan pedagang dan menunda pembangunan demi memperindah namanya sendiri. Yang penting rakyat melihat saya baik. Soal kenyataan, siapa yang peduli? Gumamnya sambil menikmati potret dirinya terpajang besar di balik kota. Namun kabar kelicikan Tuan Faruk sampai ke telinga Abu Nawas. Orang seperti ini perlu diberi pelajaran. Dengan caraku sendiri tentunya, batin Abu Nawas. Dan keesokan harinya Abu Nawas pun menemui Tuan Faruk. "Tuan Faruk, saya membawa peluang emas untuk meningkatkan lagi citra Anda, Tuan," serunya. Mata Tuan Faruk pun langsung berbinar. "Citra? Aku suka itu. Katakan, Abu Nawas." "Saya dengar desa sebelah kekeringan, Tuan. Nah, jika Tuan datang sebagai penyelamat, rakyat pasti akan memuja-muja Tuan." Tuan Faruk pun tersenyum licik. "Tak perlu membangun, Abu Nawas. Kita buat saja acara besar. Pidato, bendera, kamera. Yang penting foto-fotonya bagus, Abu Nawas." Abu Nawas pun menahan senyumannya. "Baiklah, Tuan. Serahkan urusannya kepadaku, Tuan." Dan di desa, panggung megah pun berdiri. Rakyat berkumpul dengan penuh harapan. Tuan Faruk pun naik ke podium dan berseru, "Wahai rakyatku, aku mendengar penderitaan kalian. Dan aku berjanji desa ini akan makmur. Sawah-sawah akan subur dan air akan melimpah." Rakyat pun bersorak haru. Namun tiba-tiba seorang bocah kecil berteriak, "Tuan, kami haus. Mana air yang Anda janjikan?" Tuan Faruk pun tersentak. "Sabar anakku, air akan datang segera." Abu Nawas pun muncul membawa kendi besar. "Wahai rakyat, inilah air harapan dari Tuan Faruk," serunya. Rakyat pun bersorak, tetapi saat kendi dituangkan, yang keluar hanyalah pasir kering. Wajah Tuan Faruk pun pucat. "Abu Nawas, apa-apaan ini?" Abu Nawas pun menjawab dengan lantang, "Bukankah ini seperti janji Anda? Indah dari luar, kosong dari dalam. Anda menjual harapan palsu demi citra sendiri, Tuan." Menyadari apa yang Abu Nawas berusaha sampaikan, rakyat yang semula memuja pun mulai murka. "Jadi semua ini cuma sandiwara? Dia menipu kita." Kerumunan pun mulai ribut.
Beberapa bahkan merobek spanduk dan membalikan kursi. Tuan Faruk pun gemetaran. Abu Nawas, kamu menghancurkan citraku. Abu Nawas pun menatap tajam. Yang menghancurkan citramu adalah perbuatanmu sendiri. Kamu pikir rakyat butuh pidato dan kamera? Tidak, mereka butuh tindakan nyata, Tuan. Dan tiba-tiba seorang wanita tua pun berseru. Kami tak butuh pahlawan berpura-pura. Kami butuh pemimpin yang benar-benar peduli. Rakyat pun bersahut-sahutan. Betul, kami tak butuh janji. Kami butuh bukti. Dan Tuan Faruk pun terdiam. Matanya menyapu wajah rakyat yang kecewa. Anak-anak yang kurus kering dan sawah-sawah yang retak. Dadanya terasa sesak. Ia akhirnya berlutut di hadapan rakyat. Maafkan aku. Aku bersalah. Serunya lirih tapi tegas. Aku terlalu sibuk mengejar pujian hingga lupa kewajiban. Dan mulai sekarang, aku tak akan banyak bicara. Aku akan bekerja. Kalian boleh menghukumku jika aku ingkar. Rakyat pun terdiam. Mereka tak menyangka Tuan Faruk akan merendahkan dirinya begitu. Abu Nawas pun tersenyum tipis. Bagus, Tuan. Sekarang kamu benar-benar menjadi pahlawan tanpa perlu panggung. Dan beberapa hari kemudian, para pekerja mulai membangun saluran air. Bukan dengan pidato, tapi dengan cangkul dan keringat. Tuan Faruk memimpin sendiri pembangunannya. Tangannya kotor tanah, bajunya basah keringat. Rakyat yang awalnya marah mulai tersenyum. Mungkin kali ini dia benar-benar berubah, bisik mereka. Dan saat air akhirnya mengalir ke sawah, rakyat pun bersorak, bukan karena janji, tetapi karena bukti. Abu Nawas yang menyaksikan dari kejauhan tersenyum puas. Ya, kadang citra terbaik adalah yang tidak perlu dibuat-buat. Ia lahir dari hati dan perbuatan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Jahil sangat tertarik dengan cincin milik Abu Nawas. Sebenarnya Abu Nawas bersedia menjual cincin itu asalkan harganya 1 dinar. Namun karena Abu Jahil sangat bakhil, ia enggan membelinya dengan harga 1 dinar. Hingga pada suatu kali saat Abu Jahil mencangkul tanah di ladang, tanpa sengaja cangkulnya membentur sebuah benda keras yang mengganggu. Dengan berniat menyingkirkan benda tersebut, ia mengambilnya dan mendapati bahwa benda itu adalah sebuah koin uang 1 dinar. Betapa bahagia hatinya, sehingga ia pun menggosok uang yang sudah karatan itu. Namun kebahagiaannya tidak berlangsung lama. Setelah diperiksa, ternyata uang koin tersebut adalah uang dinar palsu. Rasa kecewa pun menghampiri Abu Jahil. Ia lalu berniat untuk membuang koin itu. Tapi saat hendak membuangnya, tiba-tiba terbesit niat jahat dalam benaknya. Kenapa aku harus membuangnya? Dengan uang ini, aku kan bisa mengelabui Abu Nawas. Aku akan membeli cincin miliknya dengan uang palsu ini. Maka Abu Jahil pun datang menemui Abu Nawas. Hei Abu Nawas, apakah kamu masih berniat menjual cincinmu? Tanya Abu Jahil. Ya masih, tapi harganya 1 dinar Abu Jahil, jawab Abu Nawas. Baiklah Abu Nawas, aku bersedia, balas Abu Jahil. Dan tanpa ragu Abu Jahil memberikan uang palsu tersebut kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun menerimanya tanpa memastikan keaslian uang itu. Lalu dengan uang tersebut ia membeli daging di pasar. Si penjual daging pun menerima uang dari Abu Nawas tanpa mengecek keasliannya. Dan kemudian penjual daging menggunakan uang palsu itu untuk membeli buah-buahan. Dan esok harinya Abu Jahil pun mendatangi pedagang buah untuk menagih hutang sebanyak 1 dinar. Kawan, kamu kan sudah janji. Katanya hari ini kamu akan melunasi hutangmu.
kata Abu Jahil kepada pedagang buah. Dan pedagang buah itu pun kemudian memberikan uang palsu yang diperolehnya dari penjual daging. Dengan hati yang gembira, Abu Jahil pun langsung pulang ke rumah. Namun setelah diperiksa, ternyata uang yang didapatnya adalah uang palsu. Marahlah si Abu Jahil. Ia langsung mengumpat, "Kurang ajar, dia telah menipuku." Dan dengan emosi, Abu Jahil pun pergi menghadap Tuan Hakim untuk mengadukan si pedagang buah. Mendengar keluhan itu, Tuan Hakim langsung memanggil pedagang buah untuk menginterogasinya. "Hei pedagang buah, kenapa kamu membayar hutang pakai uang palsu?" tanya Tuan Hakim. "Ampun Tuan Hakim, saya sendiri juga tidak tahu kalau itu uang palsu. Dan saya mendapatkan uang tersebut dari penjual daging Tuan Hakim," jawab pedagang buah. Tuan Hakim pun kemudian memanggil penjual daging dan menginterogasinya juga. "Penjual daging, apakah benar kemarin kamu membeli buah-buahan pakai uang ini?" tanya Tuan Hakim. "Ya, benar Tuan Hakim," jawab penjual daging. "Memangnya kenapa dengan uang itu Tuan Hakim?" tanya balik penjual daging. "Kamu tahu tidak, uang yang kamu berikan adalah uang palsu," ujar Tuan Hakim. Seketika penjual daging pun terkejut. "Maaf Tuan Hakim, saya benar-benar tidak tahu Tuan. Saya memperoleh uang itu dari Abu Nawas," balasnya. Tuan Hakim pun segera memerintahkan beberapa pengawalnya untuk menjemput Abu Nawas. Dan ketika Abu Nawas memasuki ruang sidang, sudah berkumpul Abu Jahil, pedagang buah, dan penjual daging. "Ada apa ini Tuan Hakim?" tanya Abu Nawas dengan heran. "Begini Abu Nawas, apa betul kemarin kamu membeli daging pakai uang dinar ini?" tanya Tuan Hakim. Sejenak Abu Nawas mengamati uang itu. "Sepertinya ya, saya membeli daging pakai uang itu Tuan Hakim." "Memangnya kenapa dengan uang itu Tuan Hakim?" tanya Abu Nawas. "Kenapa kamu membeli daging pakai uang palsu Abu Nawas?" tanya Tuan Hakim kembali. Abu Nawas pun langsung kaget. "Waduh, saya benar-benar tidak tahu kalau uang itu palsu Tuan Hakim. Karena saya mendapatkannya dari Abu Jahil. Dia membeli cincinku menggunakan uang itu Tuan Hakim," jawab Abu Nawas. Tuan Hakim pun bingung dengan jawaban tersebut. "Benarkah itu Abu Jahil?" tanya Tuan Hakim. Benar Tuan, aku menemukan uang itu saat mencakul di ladang," jawab Abu Jahil dengan gemetaran. "Kamu ini telah menipu orang tapi malah menuduh orang lain menipumu. Masalah ini sebenarnya bersumber dari kamu sendiri Abu Jahil," ujar Tuan Hakim. "Karena kamu telah membuat kegaduhan, maka kamu didenda 10 dinar atau harus menjalani kurungan penjara selama 10 bulan. Keputusan Tuan Hakim pun dijatuhkan. Dengan berat hati, Abu Jahil pun harus membayar denda tersebut. Dan sebelum mereka membubarkan diri, Abu Nawas memberikan nasihat kepada Abu Jahil. "Abu Jahil, sadarlah kawan. Ada pepatah yang mengatakan, barang siapa yang menggali lubang untuk saudaranya, maka dia sendiri yang akan terjatuh di dalamnya." Kisah selanjutnya. Abu Nawas adalah seorang yang terkenal cerdik, juga dikenal karena sifat dermawannya. Setiap ada kawan yang datang ke rumah, Abu Nawas selalu mengajak mereka makan bersama. Namun sayangnya, kedermawaan Abu Nawas ini dimanfaatkan oleh kawan-kawannya yang rakus. Ketika merasa lapar, mereka mendatangi rumah Abu Nawas dengan berpura-pura ingin bersilaturahim. Tentu saja, Abu Nawas menyambut mereka dengan hangat dan menyajikan makanan. Semakin hari, semakin banyak kawan yang datang. Lama-kelamaan Abu Nawas pun mulai menyadari bahwa dirinya hanya dimanfaatkan. Akhirnya ia mendapatkan ide cerdik untuk mengerjai mereka. Hingga pada suatu hari, saat kawan-kawannya datang, Abu Nawas segera pergi ke belakang rumah, sementara mereka menunggu di ruang tamu.
Ia memasukkan beberapa batu ke dalam panci dan memasaknya di atas tungku. "Dia pasti sedang masak makanan yang lezat," bisik salah satu dari mereka. "Kalau setiap hari begini, kita bisa makan gratis selamanya," timpal yang lain sambil tertawa. Dan tak lama kemudian, Abu Nawas datang dengan membawa nampan dan meletakkannya di atas meja. Salah satu dari mereka dengan antusias membuka tutup nampan tersebut. Namun betapa terkejutnya mereka saat melihat isinya hanya air kuah yang bercampur batu. Dengan wajah bingung mereka pun bertanya, "Isinya kok batu, Abu Nawas?" Abu Nawas pun tersenyum tenang. "Kehadiran dan persahabatan kalian itu yang paling utama, bukan makanan. Makan gak makan yang penting ngumpul, bener kan?" balasnya santai. Dan sejak saat itu kawan-kawan Abu Nawas pun sadar untuk tidak lagi memanfaatkan kebaikannya.